Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen, pemerintah daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau melakukan kegiatan untuk pencegahan narkoba, namanya prevention drug, dengan cara memberikan kesempatan kepada pegiat-pegiat nafza untuk menjadi penyuluh yang berbasiskan kurikulum pedesaan. Mereka diberikan materi oleh pemateri dari UNODC, sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang drug yang itu milik PBB dan Colombo Plan. Dua orang pembicara itu datang kemari, Bro RJ dan Bro Lobby. Mereka mendidik mereka ini. Setahun yang lalu pemerintah daerah Kampar juga melakukan semacam penyuluhan treatment 8 kurikulum 1 sampai 8. Kami memberikan kesempatan kepada para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini, penyuluhan ini, bagaimana tanggapan mereka tentang pencegahan narkoba. Dan mereka mengajak kita dengarkan mereka, dengarkan kami katanya. Mereka akan berbincang-bincang soal itu. Yuk kita dengar apa kata mereka dan hidup sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan muda sekalian. Kita hari ini mau berdiskusi, berbincang-bincang tentang kegiatan sosialisasi pelatihan prevention kurikulum 1 tentang adiksi yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kampar. Di sini sudah ada beberapa rekan-rekan kita, yaitu ada Bro Ari ya, saya sendiri yang sangat gagah dan ganteng pada malam hari ini, dan di samping saya ada Sis Anissa Fauzana, SPC ya. Iya, SPC. Saya tidak disebutkan gelar ya. Bro ini akan menjadi calon dokter, insya Allah masa depan ya. Amin. Nah, tapi semester tahun depan saya lagi akan menyelesaikan S1 hukum. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan semua ya teman-teman ya. Jadi malam ini kita coba bincang-bincang sama teman-teman semuanya, apa pengalaman, pendapat, apapun lah yang mau kita diskusikan malam ini tentang kegiatan workshop pelatihan kita tentang drug prevention. Oke. Pencegahan ya. Ya, prevention drug itu kan materi kita ya, materi kita pada saat ini. Pertama-tama saya mau beri kesempatan kepada Bro Ari. Bagaimana perasaannya, feeling, pendapatnya tentang materi kita pada beberapa hari ini. Oke, thank you Sisito sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Menurut saya, tapi sebelumnya saya akan berbagi feeling dulu ya, perasaan saya pada malam hari ini. Perasaan saya very good. Kayak itu, Sisito. Oke, very good. Why? Kenapa, Bro? Karena tepat seminggu yang lalu saya diberikan rezeki gitu ya, anugerah. Oke, sedikit bercerita tapi kita agak melenceng sedikit gitu. Karena kebahagiaan saya, feeling saya, perasaan saya yang sedang very good, dan juga ditambahkan saya ditambah ilmu pengetahuan yang baru nih kayak itu. Kalau boleh tahu, apa very goodnya, hadiah apa sih yang diterima, rezeki apa itu? Berbagi dong kita ya kan ya. Assalamualaikum Bro NC. Oh iya, silakan gabung Sis Rani, ayo. Sini gabung sama kita yuk, bareng ya. Ini pakai wasi gini nih, apa ya? Oke, silakan. Oke. Lanjut Bro. Oke, rezeki itu dikaruniai seorang anak
Masya Allah. Perempuan. Masya Allah. Selamat ya bro. Kita doakan supaya Amin. anaknya jadi anak yang soleha ya teman-teman semua ya. Amin. Nah, Oke. jadi gimana tuh perasaannya? Nih sekarang ada sesuatu hadiah yang bagus gitu ya. Iya. Itu tadi sis katanya karena anaknya lahir tuh jadi perasaan dia selama dari lahir besar tuh feelingnya good. Very, good. very good. Very good. Very, very good. Ya. Dan juga saya ditambahkan ilmu pengetahuan yang baru tentang pencegahan. Sebelumnya saya belum pernah dapat nih ilmu tentang pencegahan. Sebelumnya saya dapatkan tentang treatment. Saya juga pernah bekerja di BNN Pelalawan, di Lapas, kelas 2A, kelas 2B atau kelas 2A itu ya di Pekanbaru itu ya, di Kapling. Kelas 2A. Kelas 2A ya, kelas 2A. Terus saya pernah juga bekerja di hebat sumber daya Muhammadiyah Samsudin. Al Ansari Foundation. Oh iya. Dan sekarang ada di Riau Muhammadiyah Abdul Center. Saya sebagai kepala divisi di sana. Oh iya, wah, keren ya, masih Oke. muda tapi prestasinya udah wah, Oh iya. luar biasa. Untuk masalah treatment saya sudah menyelesaikan kurikulum 1 sampai 8 Oke. dan saya juga sudah pernah UTC diadakan oleh Kabupaten Kampar, OGT di Kapeta. Untuk saat ini saya sedang jadi peserta di Kabupaten Kampar, tepatnya di tempat Labersa ini. Di Labersa ya, prevention. Pengalaman bro ini udah keren banget. Banget banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, untuk masalah pelatihan ini ya, Yes. menurut saya sih agak kontra ya. Why? Iya, kontra kenapa? Menurut pendapat saya nih ya, bukan pendapat orang lain, pendapat saya sendiri, karena saya melihat di selama pelatihan ini kita diajarkan gimana kayak membuat spanduk gitu bagi saya ya, bagi Oke. saya membuat iklan, membuat suatu kayak baleho gitu atau apalah semacamnya. Kita diajarkan seperti itu, pesan-pesan di situ. Jadi kita ini bukan gimana diajarkan sebelum orang yang kena menjadi kena gitu. Bagi saya sih gitu. Saya ibaratnya cuma diajarkan iklan lah gitulah. Coba iklan gitu ya. Iya, kayak buat iklan gitu. Kalau sis yang dulu gimana nih pendapatnya? Kalau saya Sisa nih, sih oke. ya yang pertama itu waktu pertama belajar itu memang agak sedikit ngambang gitu ya. Ngambang agak terbang gitu kan. Seharusnya kalau seandainya setahu saya itu setiap pelajaran tuh ataupun hal-hal yang kita ketahui itu kan selalu ngerucut gitu Iya, kan. iya. Jadi to the point gitu kan. Nah, tapi ini kok kayaknya dia datar terus ini mau dibawa kemana gitu pertama kalinya kan. Sehingga tadi waktu kita keluar dari kelas tadi gitu bubar langsung ada diskusi gitu ya, ini nggak sesuai nih, yang lain nanggapin, nah yang satu lagi bilangnya sesuai nih kayak gini gitu kan. Sehingga jadi timbul kontra jadinya di situ. Kontra. Iya, jadi kontra gitu kan. Tapi memang waktu yang lainnya nih ngejelasin sebenarnya sis tujuannya seperti ini loh gitu kan. Yang mana nanti tujuannya ini kita untuk pencegahan. Jadi untuk yang masalah bentuknya itu sendiri akan dihapuskan. Nah, bagaimana seseorang bisa memberikan hal-hal positif tanpa menunjukkan bentuk dari jenis itu tersendiri. Maksudnya dalam gitu. ketika kita melaksanakan kegiatan prevention, baik itu berupa media apapun, kita tidak menyertakan bentuk zatnya gitu. Iya. Maksudnya tadi kali ya. Oke. Pesan-pesan. Ada Sedikit. ajaran, Ada oke. pesan Iya. Boleh tersirat saya ya. sedikit tambahkan? Iya. Oke. Tadi juga sesudah maghrib saya juga berbincang-bincang dengan narasumber, dengan Bro Erjoy tepatnya dan Bro Lobby, bahwa yang kita jalani bukan prevention sebenarnya, bukan pencegahan. Ya, baru tahu nih. Apa Nah. jadinya? Jadi apa? Baru tahu kan? Karena Kaget lah apa itu. jadi prevention yang sebenarnya, pencegahan sebenarnya itu berbasis teori semua, penelitian. Penelitian, Oke. sorry, agak typo sedikit. Penelitian, jadi memang Bro Lobby sendiri dan Bro Ejoy bilang sendiri bahwa prevensi sebenarnya itu agak memang mengambang di luar nalar kita pokoknya, karena berbasis ilmiah semuanya. Oke, kalau sis Nista gimana? Kalau menurut saya ya, kalau dari saya beberapa hari kita di sini, Oh iya. kayaknya lebih mengasah kita berpikir kreatif kayaknya. Memahami itu dari makna ini kita harus mengembangkan lagi gitu. Jadi Oke. kita mencari arti sendiri makna dari pencegahan itu kayak gimana. Jadi kita mencari sendiri, nggak dikasih secara ini loh pencegahan. Kamu harus Tepat. lakuin ini loh, nggak Oke. kayak gitu. Jadi kita disuruh pilih dulu audiensnya apa, siapa yang mau dituju gitu kan. Iya. Jadi seakan-akan memang
berpikir kreatif yang biasa kita disuapin nih. Tiba-tiba disuruh berpikirlah, cari sendiri ya gitu. Dia hanya mengarahkan sedikit aja tuh ke materinya gitu. Jadi kita ya pandai gitu mencarinya. Jadi kita memang kreativitas kita memang sangat diuji sekali. Berarti pada intinya dari nol ya, Dari Nis, ya. nol, Dari yang nol nggak tahu harus apa-apa. kita punya. Pertamina. Dimulai dari nol. Mulai dari nol. Oke. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya memang kalau untuk ranah prevention seperti yang memang sudah digambarkan di awal, subjeknya itu begitu luas. Kalau hitungan di Indonesianya 260 jutaan lebih warga Indonesia yang harus terpapar kegiatan prevention bidang narkotik, ya memang harus kita memperluas keilmuannya gitu. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah diberikan oleh mentor itu memang sudah sangat tepat karena kita diajarkan untuk perencanaan. Semua kegiatan pada dasarnya apapun itu kegiatannya dimulai dari perencanaan. Nah, kita di sini memang dididik untuk perencanaannya dulu. Kita belum intinya menurut saya. Jadi ketika kita buat kue pun kita kan harus merencanakan dulu apa bahan-bahannya. Ya kan sama. Yang ini kita mau kelola orang. Bukan bahan, bukan benda, apalagi orang ya yang namanya berpikir. Jadi wajar saja kita membuat sebuah perencanaan ya bagaimana karakter orang yang mau kita terapi atau yang mau kita subjek mau kita jangkau gitu ya. Terus daerahnya, topografinya, budayanya, agamanya, adatnya, titik kekuatannya di mana, titik lemah kita di mana. Nah, di situ semua kita nilai. Kemudian kita kembangkan kreativitas kita. Seperti yang tadi dibilang Sis Nisa, kalau menurut saya ya kita itu disuntikin ilmu sedikit, tapi kita ngeluarinnya banyak gitu. Jadi lebih lelah kita karena kita mikirnya 2 kali. Ketika kita dikasih materi kita udah capek gitu, ketika kita disuruh paksa mikir lagi kan kita capek. Tapi sebenarnya ketika kita udah belajar kita buat kita gini, oh ya gitu ya rupanya gitu ya. Ilmu barunya setelah itu. Dan ternyata dulu mungkin waktu kita kuliah atau waktu kita pernah melakukan kegiatan apapun, sebenarnya kita nggak pernah melakukan itu. Kita aja yang nggak tahu kalau ternyata itu tuh beginilah, inilah dia prosesnya, inilah dia bentuknya gitu. Oke, saya sedikit mau ngobrol kayak ini Kak Ito, Iya. Kak Nisa, sama Kak Rani. Di feeling saya yang very good tadi agak sedikit sedih Why? karena pesertanya di prevention ini banyak kurang aktif. Tidak sebelum yang di treatment kemarin, UTC kemarin. Betul tidak? Itu benar. Iya, karena 21 hari mungkin yang sebelumnya. Karena 21 hari dan kayaknya warga-warga dan peserta kemarin sepertinya lebih tertarik di adiksinya, bukan di pencegahannya, Di treatmentnya. Betul. Udah terjangkit ya. Iya, lebih semangat, beda dengan tahun lalu sama tahun sekarang. Tepatnya di November juga ini. Iya, pas 1 tahun ya, Pas 1 November ke tahun. November ya. Iya. Anniversary kita ya. Anniversary. UTC ke UPC. Iya. Amazing ya nggak sih? Tapi Istilahnya rasa ya. mungkin kalau besok ini bakalan kita gebrak lagi ya Sis ya. Iya, Kita Seharusnya. gebrak. Besok tenang, kita akan kita Tenang. gebrak tentunya ya. Tentunya nanti kitanya. Gimana caranya Kak Ito, Kak Rani dan Kak Nisa membuat peserta-peserta lain semangat? Pasti. Tengok besok. Oke, besok. kasih dulu. Janji nih ya, Janji besok pagi Janji. tengok lah. Oke, saya nantikan gebrakan. Kalau bisa membuat, kalau kakak selain bisa membuat semangat, berarti membuat feeling saya jadi good. Ya, oke. Ini Begini, besok itu tadi- hadiah untuk hadiah, Oke. Iya, hadiah Tadi kan untuk feelingnya yang gini lagi. ya. Very Very good. good. Very Besok good. itu dia very Very good. Lebih panjang ya akutnya. Lebih panjang. Memang benar kan. Kalau aku saya ngerasanya gitu juga gitu. Memang teman-teman yang lain sama kagetnya sama saya. Jadi Ekspektasi beda dari realita. saya juga kan biasanya yang banyak bacot gitu ya, banyak bergurau gitu. Tadi tuh yang latihan tuh begini, tengah-tengah begini, gitu ya. Kenapa? Kok diem? Ini berat loh. Ini berat loh, ini ilmu ini berat, saya bilang. Itu kenapa memang kita dipaksa untuk kreativitas, sedangkan kreativitas seperti itu tuh nggak dimiliki semua orang. Tapi saya rasa kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Insya Allah. Insya Allah ya nggak sih? Kalau sisanya apalagi yang ditangkap dari pelatihan tadi? Dari pelatihan tadi ya, memang satu ya, pertama tuh mungkin malas berpikir.
Salah satu sama seperti kata sis Nisa tadi, dicekokin, maunya tuh disuap gitu kan, jadi terima gitu. Jadi tinggal telan aja langsung gitu kan. Tapi tadi ketika keluar, ketika ada berbincang dengan kawan lagi yang lain gitu, maksudnya dengan rekan yang lain, berdebat, nah sehingga ada memang kontra juga di pikiran gitu kan. Jadi mikir, sehingga dari mikir itu, oh iya ya, apa iya betul nggak yang dibilang mereka nih, sesuai nggak ya, tapi menurut aku gitu kan ini nggak sesuai gitu kan. Nah jadi ada memang kontra, sehingga kita membuat proses otak tuh berpikir. Nah ketika proses itu berpikir, ada kreativitas yang memang terjadi gitu kan, kayak kabel tuh gitu kan, begitu dia ada apinya, nah percikan api itu muncul, sehingga timbul ide-ide yang memang ide-ide konyol di pikiran, sehingga tadi kita sempat berbicara dan gimana nih kalau seandainya kita buat quotes yang memang membangun, memotivasi seseorang, yang memang kecil tapi besar potensi untuk dikembangkan ke yang lainnya. Dari yang hal Kalau kecil ya menjadi besar. boleh Ya. tahu debat-debat apa yang tadi? Saya belum dengar itu. Kita mau buat quotes. Quotes Jadi tadi. gini, tadi dari beberapa sis ini punya ide kita buat sebuah akun media sosial, di beberapa media sosial, bisa itu saya Facebook, Twitter, atau apapun lah. Instagram ya Instagram. Nah, nanti kita akan mencoba belajar gitu ya dari apa yang kita dapatkan pada hari ini untuk menciptakan sebuah kata-kata penyemangat yang itu kita akan update mungkin harian atau 2 hari sekali gitu ya. Kita belajar dari situ gitu. Mengasah kemampuan yang sudah kita pelajari tadi. Yang saya kira itu buat iklan-iklan aja itu ya. Iya. Yang menurut kita itu nggak penting gitu ya, basi gitu kan ya, receh-receh. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya pentingnya tuh ya untuk diri kita sendiri. Kita belajar situ nanti ketika orang misalnya komentar negatif kah atau orang mengkoreksi kita, di situ kita belajar. Ya kan ya nggak sih ya kan? Ya karena kita pun orang awam juga yang baru tentang terjun di dunia diksi juga kan. Karena aku pun baru sekali dapat prevention, baru sekali ini nih, makanya makanya kita butuh juga nih support system lain, kita butuh juga narasumber lain, kita butuh juga orang lain untuk membantu apakah betul nih pencegahan nih seperti ini gitu. Ada satu pertanyaan, apa yang paling bro dan sis merasa saya salah ya selama ini tentang promosi yang baik itu gitu. Ada nggak merasa gitu? Ada. Kalau dari aku banyak sih, ada. Iya. Contoh misalnya iklan rokok ya misalnya, menunjukkan paru-paru yang bolong, misalnya, tenggorokan yang bolong atau kematian gitu kan. Menurut saya itu sesuatu yang bagus. Karena apa? Melihat kan efek yang diakibatkan oleh rokok tadi. Ternyata itu tidak baik rupanya. Setelah saya mendapatkan pelajaran ini, karena nilainya negatif dan menakut-nakuti gitu. Kalau Sis Rani gimana Sis Rani? Kalau saya sendiri yang pertama itu kan biasanya sesuatu negatif itu mungkin karena kalau dibilang budaya enggak juga mungkin ya, tetapi lebih kalau kita melihat sesuatu yang negatif itu kepancing gitu kan. Dulu ya misalnya kan tadi ada ya sampai yang skincare tadi, begitu kita lihat itu langsung wah langsung ternyata enggak gitu kan. Jadi kita lihatnya kayak skincare by heroin. Kayak gimana gitu kan, ekspresinya langsung lihat ke situ gitu kan, langsung tertarik untuk melihat apa sih sebenarnya ini gitu kan. Ya permisa, jadi tadi itu kita dikasih contoh poster yang ada gambar cewek dia pakai heroin dan wajahnya itu udah jelek banget ya. Lalu dikasih kata-kata quotes di situ, skincare by heroin. Nah, satu lagi ada poster lain yang dia menggambarkan seorang remaja pakai baju zirah yang bertuliskan kalau nggak salah saya bulletproof ya. Jadi bulletproof ya. Maksudnya kepercayaan diri itu adalah rompi anti peluru bagi dirinya gitu. Dan waktu itu kami disuruh memilih kan pemirsa ya, menurut Anda poster mana yang paling bagus, yang menarik. Nah, 100% dari peserta di kelas itu mengatakan bahwa yang skincare by heroin itu adalah yang menarik gitu. Tapi ternyata wah salah. Jadi menariknya dikira kan skincare nih. Yang kita tahu kan skincare
tubuh, Iya, perawatan. perawatan kan, skincare kan untuk muka, skincare kan, Lucu by heroin. itu. Jadi penasaran apakah bisa skincare dengan heroin gitu? Apakah ada efek sampingnya ataukah ada efek yang lain gitu yang ditimbulkan? Makanya kita tertarik nih membaca itu. Rupanya kan tidak bagus ya. Terus lanjut lagi sih Rani tadi. Jadi apa tadi ya, lupa gitu. Itu kebiasaan ya. Menarik. Oh, hal yang menarik lainnya. Bukan menarik. Apa yang kita terpikir begini? Terpikir. Aku salah selama ini. Ya, salah selama ini. Nah, ternyata tuh waktu tadi ya, hal positif itu bisa memancing juga gitu kan. Selama ini nggak kepikir masalah itu, karena kan tadi ya saya bilang hal negatif itu lebih memancing. Ternyata yang positif itu juga bisa memancing gitu kan. Pertama mikir, masa iya gitu kan, bisa hal positif bisa dipancing gitu kan. Nah, ternyata ketika mikir juga tadi ketika narasumbernya bilang pernah nggak lihat iklan rokok tapi iklannya gitu kan, iklan rokok yang memang positif cara ininya gitu kan, walaupun pada dasarnya yang dia jual itu adalah rokok gitu kan. Kita mengetahui rokok itu kurang bagus gitu kan, ataupun tidak bagus malah sama sekali gitu. Nah tapi iklannya bagus dan menarik gitu kan, memang kita ketahui oh iya ya ternyata hal positif bisa juga. Kenapa tidak, kenapa kita harus memberikan embel negatif tetapi ada hal yang lebih baik diberikan. Kayak gitu. Jadi memang sempat berpikir oh iya ini yang positif bisa kok kita gunakan, kita angkat aja dulu ini. Sis Nista gimana? Hal yang ya kayak Sis Rani bilang tadi ya. Kagetnya tuh di mana? Wah, aku salah selama ini. Ya, gitu. ya kayak mengancam itu karena udah kebiasaan budaya tadi ya. Karena kalau kita pun dari kecil mungkin ya, dari saya kamu nggak boleh keluar kayak gini, nanti ini dimakan harimau ini. Padahal kita tinggal nggak di hutan gitu kan, itu kan untuk penakutan ya gitu kan. Jadi ketakutan tersendiri. Jadi kebawa sampai sekarang gitu. Sehingga kalau mempromosikan atau bikin iklan itu otomatis kita pasti yang negatif ya kita munculkan gitu kan. Ternyata dengan yang positif bisa. Contoh yang kayak rokok tadi kan. Ternyata bisa merokok membunuhmu ya. Ternyata bisa gerakan 1 bulan berhenti merokok, kita mendapatkan paru yang sehat. Ini itu kan bentuk yang positif. Negatifnya nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Nggak ada di situ kan. Atau yang iklan yang ada satu lagi yang I love smoker yang gitu Ya, kan. I love smoker. Padahal kalau pada intinya ya mana kaget orang kan dia kok orang dia kok dicintai ngerokok gitu ya. di samping kita tuh, kita kan terganggu gitu kan, kenapa kita harus love smoker gitu kan, padahal kan bukan smokingnya yang kita tapi orangnya yang kita gitu. cintai ya. Karena kita cintai dia, kita jaga dia kan, gitu maksudnya ya. Jadi mungkin kalau saya tarik benang merahnya itu adalah ketika kita ingin melakukan kegiatan prevention, yang terbaik itu adalah merubah pemikiran orang lain dengan cara memberikan motivasi yang sifatnya positif daripada kita menakut-nakutin. Ya, mungkin itulah apa namanya harus betul masukin tuh. Kita bungkus ya, kita bungkus gitu ya, gitu. Cetantannya, benang merahnya. Wrap up ya langsung ya. Gitu. Sedikit berbagi nih. Iya, boleh. Silakan. Ya sedikit bro, banyak juga boleh. Ya, ilmu tuh bagilah bersama kami bro. Yang saya tangkap juga, contoh iklan yang baik tuh dari apa itu ya, kemarin lupa, saya agak sedikit lupa, bahwa dari mana itu ya yang dengarkan kami itu, listen first ya. Itu salah satu contoh pencegahan yang baik, contoh iklan yang baik lah gitu. Karena orang makin penasaran, dengarkan kami, kenapa harus kita dengarkan dia gitu ya kan. Nah itu emang siapa sih ya gitu ya bro? Iya, siapa sih lo gitu. Minta didengarkan, Anda, ya kan? didengerin gitu. Iya, jadi orang makin penasaran, jadi Dibaca. yang di bawah tuh makin dibaca. Jadi yang kalau bisa di bawah itu letakkan instansi-instansi yang naungan di bawah dia lah gitu kan. Jadi yang agak tidak terlibat lah gitu. Iya benar. Yang tidak bisa, pokoknya yang sudah mendapatkan izin lah dari dia gitu. Biar tidak copyright lah istilahnya. Tapi juga kan bisa juga bersumber dari orang-orang yang memang dia kenal secara luas, misalnya contohnya kayak Dr. Aisyah Dahlan yang sekarang lagi booming, atau misalnya psikolog-psikolog terkenal, atau kalau zaman dulu itu kayak Mario Teguh gitu misalnya, dia melakukan, tapi memang statement itu pernah diutarakannya misalnya dalam kegiatan-kegiatan yang ditonton oleh orang ramai, atau misalnya di dalam buku yang dia karang. Jadi dia mengarang sesuatu buku, kemudian di dalam buku itu dia ada membuat sebuah catatan atau pendapat gitu. Nah itu juga bisa kita ambil karena kita mengambil dari sumber memang dia mengatakan hal itu. Ya gitu ya kalau nggak salah ya nggak. Betul. Oke.
Ada lagi nggak yang mau kita share nih sama teman-teman yang sedang ngelihat Pesanan kesan itu. Yang lagi terkesan gitu ya. harapan kedepannya gimana, Bro? Kalau bagi saya sendiri harapannya saya berharap sih dapat betul-betul yang disampaikan Bro Erjo tadi dan Bro Lobby tadi, bahwa prevention itu terkait dengan ilmiah, terkait dengan penelitian. Jadi saya berharap yang betul-betul dapat ilmu yang prevention sesungguhnya. Kalau ini kan dia tadi bilang kalau untuk masalah ini aja sudah ngambang, apalagi untuk masalah prevention sesungguhnya. Lebih ngambang lagi, karena bagi saya sendiri saya bukan orang ilmiah gitu. Saya orang sosial. Tapi calon dokter, Bro. Iya, tapi calon dokter. Memang calon dokter, tapi Dokter. dokter ya, sorry. Dokter ya, dokter kan benar. Untuk mendapatkan dokter kan harus ada penelitian juga kan. Tapi saya pribadi memang tidak suka penelitian sebenarnya. Saya lebih suka sosial. Oke. Sisrani apa nih? Kalau saya ini Harapannya. harapannya itu lebih agak sedikit konyol mungkin ya. Kalau tadi itu kalau Bro tadi bilangnya agak susah gitu kan. Malah saya kalau di dalam prevention ini ataupun pencegahan ini tadi itu ketika pelajaran ataupun materinya tadi disampaikan, malah saya pengen itu menimbulkan efek kreativitas saya lebih. Jadi saya bisa aplikasikan di mana aja. Itu sih tujuannya ataupun harapan nantinya terjadi. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara-bicara gitu kan, tapi dia langsung Aksi ya. aksi Lebih penting daripada teori. Iya, Action. daripada actionnya. Bukan basa-basi. Bukan bahasa-bahasa. Bukan masa basi Kayak nih iklan. ceritanya. Itu masuk lagi iklan jadinya ya. Ya, karena kita sekarang lagi itu ya. Kalau iklan takutnya copyright, Kak. Ya, I'm sorry. Oh iya, lupa. Kamu gimana? Nis, Ya kayak apa sih harapan kamu ke depannya? ya lebih mendalami tentang ini juga, tentang pencegahan. Katanya ada 4 kurikulum ya kan, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih 3. 3 ya? 3. Oh 3, berarti kita baru dapat yang 1 ini kan. Semoga besok-besoknya Kesbangpol ngadain lagi. Iya, kedua, amin. ketiga, Amin. Dan kita juga masih menjadi pesertanya gitu kan. Amin. Jadi ilmu kita nggak terbatas hanya sekedar iklan gini, tapi benar-benar pencegahan yang sebenar-benarnya yang dimaksud oleh pemateri kita tadi. Tanya dong harapan saya. Harapan kakak apa? Harapan Kak itu gimana, Kak Kak? itu gimana? Harapan saya adalah semua harapan kalian terkabulkan. Amin. Dan saya ada di sana. Amin. Gabungan ya. Iya. Gabungan. Kan asik kan? Asik. Oke, sedikit informasi nih untuk peserta di rumah atau untuk kawan-kawan kita di rumah, bahwa prevention ini, kurikulum ini salah satu di Indonesia pertama Kabupaten Kampar yang mengadakan. Terus nggak untuk Kabupaten Kampar? Iya dong. Iya dong, pasti. Makasih ya guys, Bang Pol ya. Jadi gimana Kak, kita tutup pada malam hari ini? Oke, itu adalah bincang-bincang kami malam ini ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu di bincang-bincang berikutnya. Oke, salam sehat dari kami semuanya. Mudah-mudahan teman-teman tetap menjaga gaya hidup sehat dan bantu teman dan lingkungan sekitarnya untuk menghindarkan dirinya dari narkotika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.